Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawa pembelajaran tentang hukum HAM, khususnya perlindungan HAM terhadap kelompok rentan diskriminasi dan minoritas. Ada 3 sesi secara simultan yang akan saya bawakan. Pertama, tentang perlindungan hak-hak perempuan dari kekerasan berbasis gender sebagai perlindungan HAM. Yang kedua, perlindungan kelompok minoritas seksual. Dan ketiga, politik identitas dan HAM. Sesi ini saya secara spesifik membahas tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam kerangka hak asasi manusia. Konsepsi bahwa kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM merupakan hasil dari perkembangan pemikiran di dalam kerangka hukum HAM itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa karakteristik di dalam HAM yang beberapa hal itu sangat terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu tentang dinamisnya konsepsi HAM dan juga penghargaan terhadap hak-hak khusus untuk kelompok khusus, yaitu kelompok minoritas. Di dalam kerangka HAM yang bersifat dinamis, selalu ada perkembangan di dalam pemikiran HAM itu sendiri sebagai bagian dari interaksi antara negara di tingkat global yang dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk perkembangan politik, ekonomi, atau interaksi dan rasa keadilan yang berkembang di dalam negara itu sendiri. Nah, perkembangan pemikiran tentang hak perempuan sebagai hak asasi manusia dan dengan demikian pelanggaran hak perempuan sebagai hak asasi manusia memang dirumuskan secara jelas pada Konferensi Dunia PBB pada tahun 1993 yang disebut dengan Konferensi Wina. Nah, keberadaan Konferensi Wina ini sebetulnya merupakan tonggak baru pada zamannya, atau dianggap sebagai awal dari generasi ketiga HAM, karena ada beberapa generasi di dalam HAM yang melihat keterhubungan antara satu hak dengan hak lainnya. Di dalam generasi ketiga ini memang ada satu pemikiran yang sangat mendasar, di mana hak satu dan lainnya itu setara, saling terkait, dan tidak ada hierarki. Semua hak adalah penting. Ya, termasuk di dalam generasi ketiga ini adanya pengakuan atas hak-hak komunal, hak-hak solidaritas, dan hak-hak pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, tentu saja generasi ketiga berbeda dengan generasi pertama dan yang kedua. Kalau generasi pertama tekanannya sebagai generasi HAM yang klasik, di mana penekanan pada hak-hak individual rights, kebebasan dasar, yaitu hak-hak sipil dan politik. Nah, pada konteks generasi pertama ini hak-hak biasanya disebut negatif karena negara tidak boleh intervensi terhadap hak-hak itu. Negara wajib menjaga hak-hak tersebut tanpa melakukan intervensi sehingga warga negara atau siapapun dapat menjalankan haknya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sementara kalau di generasi kedua itu dianggap sebagai satu perkembangan pemikiran tentang keadilan atau equality, termasuk pemenuhan hak dalam hal pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, pekerjaan, dan di dalamnya ada misalnya kebutuhan-kebutuhan dasar atas pangan, kesehatan, hak atas rumah. Nah, pada generasi kedua ini memang dikenal sebagai hak-hak positif, di mana berbeda dengan generasi pertama, negara harus melakukan intervensi agar hak-hak tersebut terpenuhi. Nah, ini memang sangat relevan generasi kedua pada konteks COVID saat ini ya, bahwa misalnya kalau kita lihat dalam kesehatan sebagai hak asasi manusia generasi kedua, negara harus menyiapkan segala upaya, memobilisasi segala resources untuk menghentikan adanya wabah yang dapat menyebabkan seseorang atau warga negara terkurangi haknya dan bahkan sampai meninggal. Nah, kembali kepada isu hak perempuan sebagai hak asasi manusia, saya mau menekankan bahwa dengan adanya generasi ketiga HAM, bahwa sudah tidak bisa lagi diabaikan bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia.
kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai pelanggaran HAM. Nah, tentu kita perlu melihat kembali ya, saya pikir kita harus kembali kepada makna apa itu manusia. Siapa yang kita maksud dengan manusia kalau kita bicara hak asasi manusia. Ingat bahwa manusia itu beragam, dia tidak satu jenis kelamin tertentu, dia tidak satu golongan tertentu. Manusia itu bisa menjadi karena gender dan seks yang berbeda, bisa karena usia yang berbeda, kulit warna yang tidak sama, ras, dan bahkan latar belakang ekonomi yang berbeda, wilayah yang berbeda. Nah, ini semua sebetulnya harus dicakupi dalam kerangka hak asasi manusia. Artinya bahwa keberagaman manusia itu dicakupi sebagai keberagaman umat manusia yang dilindungi hak asasi manusia. Nah, ini jelas termaktub di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, ya, bahwa setiap manusia dilahirkan secara bebas, equal, dan yang penting kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, kita bicara tentang manusia yang bermartabat. Jadi segala upaya harus dilakukan untuk memenuhi apa yang disebut dengan hak asasi manusia untuk menjadikan manusia yang bermartabat. Nah, prinsip-prinsip di dalam HAM saya kira ini penting sekali karena kita bicara dalam konteks kelompok rentan dan diskriminasi. Ada yang disebut dengan keadilan substantif atau substantive equality. Di sini konteksnya adalah persamaan, bukan kesamaan. Kalau kesamaan semua diperlakukan sama, tapi persamaan belum tentu setiap orang harus diperlakukan sama. Tetapi yang menjadi penting adalah perlakuan berbeda untuk mencapai keadilan yang sama. Di samping itu ada yang disebut dengan affirmative action, yaitu perlakuan khusus sementara untuk mendorong agar situasi menjadi lebih baik sejajar. Nah, perlakuan khusus sementara atau affirmative action ini menjadi satu kerangka dari ketika kita bicara keadilan substantif. Nah, tentu saja prinsip yang sangat penting di dalam HAM adalah prinsip anti diskriminasi. Ya, selain itu ada yang namanya kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya atau hak-hak manusia di dalam satu wilayah negara. Dan yang menjadi penting lagi adalah prinsip tentang kewajiban khusus untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dalam kondisi yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk tentang prinsip keadilan substantif atau disebut dengan substantive equality dan juga non-diskriminasi. Ada yang melihat bahwa prinsip keadilan ini sebetulnya sama dengan prinsip non-diskriminasi. Nah, apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Diskriminasi itu misalnya jika dalam situasi yang sama orang diperlakukan berbeda, atau jika dalam situasi yang berbeda orang diperlakukan sama. Dan dalam perlakuan yang berbeda dalam kondisi yang sama inilah yang kemudian menimbulkan satu situasi-situasi yang tidak membuat orang nyaman atau bahkan terhilangkan hak-haknya. Nah, diskriminasi ini ada beberapa sifat, baik yang sifatnya langsung maupun yang tidak langsung. Yang sifatnya langsung itu disebut sebagai diskriminasi langsung atau direct discrimination. Nah, pada umumnya kalau diskriminasi langsung, perlakuan-perlakuan yang dapat dilihat secara kasat mata memang membeda-bedakan. Ya, nah ini mulai dari praktek-praktek yang berjalan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Nah, ini menjadi penting karena kadangkala tanpa kita sadari ada kebijakan-kebijakan negara yang sudah membeda-bedakan antara satu kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya yang berdampak pada kurangnya penikmatan hak oleh kelompok yang dibeda-bedakan itu. Nah, di samping yang diskriminasi langsung, ada juga yang disebut dengan diskriminasi tidak langsung. Jadi diskriminasi tidak langsung ini tidak terlihat bahwa adanya pembedaan, tapi pembedaan itu menjadi dampak dari satu kebijakan yang tidak sensitif dengan adanya keberagaman. Nah, dengan adanya prinsip keadilan substantif yang juga menjadi satu prinsip dasar dari hukum hak asasi manusia, maka
Prinsip ini menekankan adanya perlindungan khusus terhadap situasi yang berbeda. Namun tadi yang saya sebutkan, perlindungan khusus ini sifatnya sementara. Ya, artinya apa? Kalau dalam situasi yang sudah tidak biasa, kondisinya sudah normal, kondisinya sudah setara, maka perlakuan khusus itu tidak perlu lagi. Contohnya misalnya kuota atau subsidi, ya, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan juga subsidi listrik misalnya. Ketika kelompok masyarakat itu tidak lagi menjadi kelompok masyarakat miskin, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan perlakuan atau subsidi, ya. Ini sebagai sifatnya sementara. Sama, contoh lain adalah kuota. Kalau kuota itu dibutuhkan untuk mendorong adanya istilahnya persamaan yang lebih hakiki. Karena misalnya kuota terhadap perempuan, selama ini perempuan tidak banyak terlibat dalam politik atau tidak banyak dalam masuk mengakses pendidikan, maka perlu ada kuota-kuota khusus untuk mendorong agar partisipasi perempuan menjadi lebih banyak lagi. Nah, ini bagian dari pendekatan keadilan yang bersifat substantif. Nah, salah satu juga yang dalam penting adalah perlindungan kepada kelompok-kelompok khusus rentan diskriminasi. Ini, ya, ini yang kita bahas sekarang. Nah, dalam kerangka hak asasi manusia, di mana kita bisa menemukan adanya prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi. Nah, tentu kita bisa temukan di dalam instrumen-instrumen HAM, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Ya, kalau yang bersifat umum itu misalnya adalah International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights atau Konvensi Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya, atau juga Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik. Ya, di dua konvenan itu prinsip non-diskriminasi dan keadilan itu sangat jelas disebutkan di salah satu pasalnya. Selain itu, prinsip-prinsip non-diskriminatif juga ditemukan di berbagai perjanjian HAM yang bersifat khusus. Kalau perjanjian HAM yang bersifat khusus ini kan ada dua kategori, ya. Kategori pertama itu pelindungan HAM dalam kondisi khusus, misalnya kaitannya dengan anti rasial dan diskriminasi, penyiksaan dalam tahanan, atau misalnya penghilangan paksa. Nah, itu adalah instrumen HAM dalam kondisi yang khusus. Sementara ada lagi perjanjian yang bersifat khusus untuk melindungi kategori-kategori yang spesifik, ya, orang-orang yang spesifik. Nah, kategori orang-orang yang spesifik ini yang mana gitu? Dan dengan demikian kita mau sampaikan, berarti sebetulnya siapa yang disebut dengan kelompok rentan diskriminasi? Apakah kelompok rentan diskriminasi itu sama dengan kelompok minoritas? Nah, kalau kita bicara tentang kerangka hukum hak asasi manusia, memang ada beberapa kelompok atau kategori orang-orang khusus yang dianggap perlu dilindungi, ya. Ini yang disebut dengan kelompok rentan. Siapa mereka? Nah, itu yang pertama adalah pengungsi. Dengan adanya Convention Relating to the Status of Refugee. Ada perempuan dengan adanya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, anak dengan adanya konvensi hak anak, dan pekerja migran termasuk disabilitas. Sekarang ada lagi lansia. Jadi kategori-kategori khusus ini sebetulnya yang disebut dengan kelompok rentan diskriminasi. Nah, di samping itu ada juga konsep yang disebut kelompok minoritas. Nah, di tahun 1992, the UN National Minority Declaration menyatakan bahwa yang dimaksud dengan minoritas ini adalah bisa berdasarkan minoritas nasionalitas, etnik, budaya, religi, maupun linguistik. Ya, jadi identitas linguistik. Nah, jadi dengan demikian kita bisa lihat, ya, dalam konsep HAM
itu sudah ada yang kategori-kategori tertentu yang dianggap sebagai kelompok rentan dan kelompok minoritas. Selain itu, ada juga General Common nomor 23 dari Konvensi Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa kelompok minoritas termasuk kelompok agama dan suku. Ya, kelompok minoritas agama itu meliputi minoritas dalam penikmatan budaya dan hak-hak praktek beribadah dan beragama yang harus dilindungi, termasuk misalnya nanti adanya langkah-langkah positif untuk pencegahan dan memperbaiki penikmatan hak asasi yang dijamin. Nah, tadi ya kategori-kategori dari kelompok rentan diskriminasi dan minoritas. Nah, bagaimana kewajiban negara terhadap kelompok rentan diskriminasi dan minoritas itu? Pertama, kewajiban utama dari negara adalah menghargai atau to respect. Jadi menghargai setiap pemangku hak dan menghindari adanya intervensi terhadap hak-hak yang dimiliki oleh para kelompok rentan dan diskriminasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi tidak boleh nih ada orang yang bisa meniadakan hak orang lain, dan negara harus menjamin ya dengan bentuknya adalah menghargai dan menghindari adanya intervensi terhadap hak-hak tersebut. Nah, yang kedua adalah melindungi atau to protect, ya, melindungi pemangku HAM untuk bisa menikmati haknya, termasuk menjaga dari pihak ketiga yang mau melanggar atau mengganggu penikmatan HAM tersebut. Nah, yang ketiga adalah memenuhi, ya, atau to fulfill, melakukan atau mengambil langkah-langkah tertentu termasuk kebijakan, anggaran, program untuk mencapai realisasi supaya hak-hak tersebut terpenuhi, termasuk menyediakan bantuan-bantuan yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung, ataupun bentuknya pelayanan. Nah, yang keempat yang menjadi penting adalah hak untuk promosi, to promote, ya, mendorong agar hak-hak diakui, diterima, dan dilaksanakan. Nah, ini adalah kewajiban negara dalam kelompok perlindungan HAM, apalagi untuk kelompok rentan dan diskriminasi. Nah, sekarang saya mau masuk kepada isu kerentanan khusus perempuan, khususnya dari kekerasan yang berbasis gender. Nah, kalau kita lihat di dalam hukum hak asasi manusia sudah banyak konvensi-konvensi yang memberikan perlindungan kepada hak asasi perempuan, ya, mulai dari DUHAM, Konvensi Hak Sipil Politik, Konvensi Ekonomi Sosial dan Budaya, bahkan setiap konvensi memiliki beberapa komentar khusus, ya, yang disebut dengan komentar umum tentang apa itu non diskriminasi, tentang perlindungan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dan tentu saja tadi yang saya sebutkan ada konvensi penghapusan diskriminasi rasial juga mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan, konvensi hak anak melindungi tentang hak anak perempuan, dan tentu yang utama adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi-konvensi lainnya. Nah, sekarang saya mau masuk bicara tentang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disebut dengan Konvensi Perempuan atau CEDAW. Nah, konvensi ini kalau Indonesia sudah meratifikasi sejak tahun 84 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 84. Nah, apa pentingnya konvensi ini? Pertama, konvensi ini menjadi penting karena dia menjadi piagam internasional tentang hak perempuan. Ya, artinya dia menjadi kerangka kerja bagi negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi ini untuk memastikan adanya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan dan memastikan adanya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Termasuk, ya, memastikan adanya upaya penghapusan pemilahan antara lingkup publik dan domestik. Karena apa? Seringkali, ya, di dalam kerangka hak asasi manusia itu, terutama pada generasi pertama dan generasi kedua, selalu memilah-milah publik dan domestik, seolah-olah pelanggaran HAM itu hanya yang terjadi di publik, sementara yang domestik tidak. Nah, ini yang menimbulkan satu gerakan yang mendorong adanya pemenuhan hak perempuan, bahwa wilayah publik dan domestik juga rentan terhadap pelanggaran HAM.
ya, apalagi dalam konteks perempuan, ya. Contoh yang paling jelas adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Wah, kalau generasi pertama dan kedua mungkin tidak melihat itu sebagai suatu pelanggaran HAM, tapi dengan generasi kedua, apalagi dengan adanya generasi ketiga dan konvensi perempuan ini, itu jelas menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM dapat terjadi di mana saja, termasuk di dalam lingkup rumah tangga. Ya, nah, konvensi ini juga sangat penting dalam upaya mengenali adanya budaya-budaya yang spesifik merendahkan perempuan, ya, atau yang meletakkan label-label tertentu terhadap perempuan, dan menyatakan bahwa penindasan perempuan merupakan bentukan dari sosial. Ya, ini penting sekali. Nah, isinya konvensi ini ada banyak hal, terutama yang penting pengertian tentang diskriminasi, kebijakan negara yang harus diambil oleh negara, jaminan atas hak asasi dan kebebasan pokok terhadap perempuan, yang tadi kita bahas tentang peraturan-peraturan khusus untuk mencapai persamaan atau keadilan substantif, dan juga kewajiban negara untuk menghapuskan peran gender yang diskriminatif dan stereotip, termasuk kewajiban negara dalam penghapusan perdagangan perempuan dalam eksploitasi pelacuran. Nah, bagian kedua itu ada semacam penekanan kembali terhadap hak-hak sipil dan politik perempuan, misalnya tentang kehidupan publik dan politik, partisipasi perempuan dalam lembaga internasional, dan juga hak-hak warga negara perempuan yang harus setara dengan laki-laki. Bagian ketiga itu bicara tentang hak yang sama dalam pendidikan, hak yang sama dalam pekerjaan, kesehatan dan keluarga berencana, jaminan sosial perempuan, ekonomi, perempuan pedesaan, dan bab 4 itu bicara tentang hak yang sama di muka hukum, perkawinan dan keluarga, dan bab-bab lainnya yang lebih kepada mekanisme pelaporan dan pemantauan pelaksanaan konvensi ini terhadap negara-negara yang sudah meratifikasinya. Nah, ada 3 prinsip utama di dalam konvensi ini. Tadi yang saya sudah jelaskan, pertama konvensi non-diskriminasi, persamaan substantif, dan kewajiban negara. Nah, ini pentingnya ya, bahwa konvensi ini secara khusus memang bicara tentang apa itu non-diskriminasi dengan menggambarkan apa itu diskriminasi. Jadi apa yang dimaksud dengan diskriminasi menurut konvensi ini, yaitu setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai, mengurangi, atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi dan kebebasan pokok dalam bidang budaya, sipil, dan bidang lainnya oleh kaum perempuan. Terlepas, nah ini penting sekali, dari status perkawinan mereka dan atas persamaan laki-laki dan perempuan. Kenapa ini penting soal status perkawinan? Karena di dalam konteks diskriminasi terjadi diskriminasi terhadap perempuan, termasuk juga antara lain karena adanya status perkawinan, kawin, tidak kawin, janda ditinggal suami meninggal, atau janda cerai. Nah, semua status perkawinan itu memberikan implikasi-implikasi yang tidak terlalu baik bagi perempuan. Nah, ini kenapa definisi dari diskriminasi juga menggambarkan soal itu. Nah, pasal 4 itu yang tadi saya sebutkan, bahwa pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara untuk bertujuan untuk mempercepat persamaan antara laki-laki dan perempuan bukan disebut sebagai diskriminasi. Jadi perlakuan khusus sementara, affirmative action, tidak bisa disebut sebagai diskriminasi, tapi dianggap sebagai pemenuhan keadilan secara substantif. Termasuk peraturan-peraturan khusus untuk melindungi kehamilan, itu pun tidak bisa dianggap diskriminasi. Nah, kewajiban negaranya banyak sekali ya di dalam konvensi ini, dan sangat penting sekali, karena misalnya dalam mengubah budaya-budaya yang diskriminatif, membuat peraturan-peraturan yang mendukung pemenuhan hak
perempuan, melakukan pelatihan-pelatihan di berbagai level. Jadi ada banyak sekali kewajiban negara di dalam konvensi ini. Nah, sekarang saya mau menggambarkan tentang kekerasan berbasis gender. Kalau kita lihat di dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan, misalnya pasal 1 tentang diskriminasi tidak menyebutkan sama sekali tentang kekerasan berbasis gender. Dengan adanya General Recommendation nomor 1289 dan 19 tahun 92, maka didefinisikanlah bahwa kekerasan berbasis gender adalah bagian dari diskriminasi. Dan hal ini disebutkan ulang dan ditegaskan kembali melalui rekomendasi umum Komite Sidang PBB nomor 35 tahun 2017 tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Jadi apa itu kekerasan berbasis gender, ya? Dan apa tekanannya kekerasan berbasis gender? Kalau kita lihat dari General Recommendation 19 tahun 92 itu menyatakan kekerasan berbasis gender sebagai bagian dari diskriminasi berbasis gender, dan jenis kekerasannya ada beragam, baik seksual, psikis, dan fisik yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok, dan negara, dan dapat terjadi di mana saja, baik di ruang publik, di dalam hubungannya dengan negara, maupun di ruang privat. Sementara kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam General Recommendation nomor 35 2017 semakin memperluas apa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender, ya, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM yang dialami oleh girl child atau anak perempuan, ya. Dan kekerasan berbasis gender ini dianggap sebagai bagian dari atau dampak dari adanya pelabelan atau stigma gender dan bias gender terhadap perempuan. Nah, menariknya dari segi kekerasan, maka kekerasannya lebih beragam. Kalau awalnya hanya seksual, psikis, dan fisik, maka pada tahun 2017 teridentifikasi ada yang disebut dengan kerugian ekonomi atau bentuk-bentuk penderitaan lainnya. Jadi lebih luas. Nah, pelaku ini menarik, bukan hanya individu, komunitas, aparat negara, tapi juga bisa oleh corporate atau perusahaan atau organisasi usaha. Ya. General Recommendation nomor 35 2017 juga mengakui adanya yang disebut dengan kekerasan dan diskriminasi berlapis. Jadi bukan hanya kekerasan karena gendernya, tapi bisa jadi perempuan mengalami kekerasan karena gender, karena rasnya, karena dia disabilitas, atau karena minoritas. Ya. Ini menarik adanya konsepsi baru tentang kekerasan dan diskriminasi berlapis. Termasuk kekerasan seksual juga ada perluasan makna, dan juga kekerasan terkait dengan hak reproduksi perempuan. Termasuk ada kekerasan yang disebut image based on violence against women, atau disebut kekerasan yang berbasis image, cyber, teknologi. Ya. Nah, terakhir ada perlindungan khusus bagi mereka yang selama ini dianggap membantu korban, yaitu disebut sebagai pembela hak asasi perempuan atau Women's Right Defender. Nah, bagaimana tentang mekanisme perlindungan korban? Pada umumnya, kalau kita bicara tentang kerangka hak asasi manusia, walaupun kesepakatannya adalah bersifat internasional, tapi pemenuhan hak-hak utamanya terletak di ranah domestik atau di dalam negara. Namun, bagaimana negara harus memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender, ada beberapa standar yang dibuat di tingkat internasional. Salah satunya adalah standar yang disusun oleh General Recommendation nomor 35 tahun 2015 tentang akses perempuan terhadap keadilan. Nah, apa utamanya di dalam hak-hak perempuan di dalam konvensi atau di dalam aturan ini? Yang pertama adalah hak atas kebenaran. Jadi perempuan korban
punya hak dan harus dibantu untuk mengungkapkan apa yang dialaminya kepada pihak-pihak yang berwenang atau pihak manapun yang berpengaruh terhadap penyelesaian kasusnya dengan rasa aman tanpa takut pengungkapan tersebut akan berbalik menjadikan dia sebagai korban lagi. Ya. Nah, ini yang seringkali harus dijaga dan menjadi kewajiban negara. Nah, yang kedua adalah hak atas keadilan, di mana kasus-kasus yang dialami oleh perempuan korban itu dapat diproses secara hukum ataupun dengan mekanisme lain yang memberikan rasa keadilan. Nah, yang ketiga adalah hak atas pemulihan, supaya mereka yang sudah menjadi korban kekerasan berbasis gender mengalami pemulihan baik secara psikologi, sosial maupun ekonomi. Nah, kembali kepada pertanyaan awal, apakah kekerasan berbasis gender itu adalah pelanggaran HAM? Maka saya ingin menegaskan bahwa pelanggaran HAM adalah tindakan yang melanggar norma-norma HAM, khususnya yang sudah diatur di dalam instrumen hukum internasional. Jadi sepanjang kekerasan berbasis gender sudah diatur ya di dalam konvensi atau diintegrasikan ke dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka ya, kekerasan berbasis gender yang terjadi adalah wujud dari pelanggaran hak-hak asasi perempuan. Dengan demikian, kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran HAM. Itu penutup saya. Nah, tentu saja selanjutnya secara mandiri rekan-rekan perlu meneliti dan mengidentifikasi sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah memenuhi atau sudah mengatur tentang kekerasan berbasis gender. Silahkan diidentifikasi secara mandiri. Saya sudahi kuliah kali ini. Selalu semangat untuk sehat dan sampai bertemu. Be success to your study.